menempatkan kita pada saat ini di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Ahad, banyak majelis-majelis, tapi majelis-majelis yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 meter dari sini sekarang lagi rame Pak, ada Car Free Day. Masih hari Jumat, hari Kamis, orang-orang sudah berusaha untuk ke sana. Jadi salah satu bentuk cinta seorang hamba, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala pada seorang hamba, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menempatkan di tempat yang paling mulia di muka bumi, yaitu di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan, barang siapa yang senantiasa berada di masjid, maka Allah akan meridhoinya. Allah akan mencucuri rahmat, dan yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan melewati sirat. Pernah saya dengar pakai ceramah. Jadi memudahkan melewati sirat itu nanti sebelum kita melewati sirat, maka para saksi-saksi masjid yang selalu kita datangi, itulah yang membawa kita menuju sirat, jembatan menuju sirat. Jadi dengan senantiasa kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan memudahkan melewati sirat. Bahkan yang mulia, semalam ini kita itikaf. Dikatakan barang siapa yang itikaf 1 malam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan dari api neraka 3 parit. Jarak antara 1 parit adalah antara langit dan bumi. Jadi barang siapa yang itikaf semalam saja Pak di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjauhkan dari api neraka 3 parit. Jarak antara 1 parit adalah antara langit dan bumi. Bagaimana kalau 3 hari Pak? Bagaimana kalau 40 hari? La ilaha illallah. Inilah yang harus kita usahakan Pak. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, siapakah yang paling cerdas?" Maka yang mulia, yang paling cerdas, Rasulullah menjawab, yang paling cerdas yaitu orang yang senantiasa mengingat maut. Jadi yang mulia, dengan kita meninggalkan keluarga, anak, kecintaan harta kita, anak kita, di rumah bermujahadah, di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sebenarnya untuk bagaimana kita mengingat maut. Jadi yang paling cerdas yaitu orang yang senantiasa mengingat maut dan mempersiapkan kehidupannya untuk kehidupan akhirat. Jadi kehidupan kita bukan cuma hari ini Pak, setelah mati, itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya yaitu alam kubur. Pada masa misal sirat surga atau neraka, inilah yang harus kita risaukan. Bagaimana kita bisa selamat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling harus kita usahakan dalam kehidupan kita yang sementara menuju kehidupan akhirat yang selamanya adalah bagaimana agar kalimat La ilaha illallah tertanam di dalam hati-hati kita. Dikatakan barang siapa yang mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir hayatnya, dijamin masuk surga. Bagaimana cara menanamkannya kalimat La ilaha illallah? La ilaha illallah yaitu tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Maksudnya mengeluarkan keyakinan dalam hati kita, keyakinan makhluk,
keyakinan, pangkat, jabatan, makhluk, dan lain sebagainya, dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita usahakan. Bahkan dikatakan barang siapa sebelum tidur yang paling diingat adalah, yang diucapkan adalah la ilaha illallah, dan sebelum berdoa bangun tidur yang diucapkan adalah la ilaha illallah, baru bangun tidur, maka dunia dan akhirat tersedia baginya. Jadi barang siapa yang sebelum tidur, di akhir tidurnya, setelah baca doa tidur, baru membaca la ilaha illallah, dan setelah bangun kembali membaca la ilaha illallah, baru doa bangun tidur, maka dunia dan akhirat tersedia baginya. Bahkan barang siapa yang mengajarkan anaknya atau cucunya atau seseorang yang pertama kali diucapkan la ilaha illallah, maka yang mulia dimudahkan hisabnya. Inilah yang harus kita usahakan, Pak, bagaimana kalimat la ilaha illallah tertanam dalam diri kita. La ilaha illallah adalah kunci surga. La ilaha illallah adalah pembersih hati. La ilaha illallah adalah kalimat thayyibah. La ilaha illallah menghapuskan dosa. Suatu ketika seorang hamba mengucapkan la ilaha illallah, maka yang mulia ada satu tiang di arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bergoyang apabila orang-orang tersebut mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada tiang tersebut, berhentilah engkau bergoyang. Maka tiang tersebut menyahut, ya Allah, bagaimana aku tidak berhenti bergoyang? Engkau belum mengampuni orang hamba-hambamu yang mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, aku telah mengampuni hamba-hambaku. Inilah yang harus senantiasa kita jaga, bagaimana senantiasa kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, lengkapnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah adalah kalimat iman, Muhammadar Rasulullah adalah kalimat amal. Begitu pula yang mulia, setelah kita senantiasa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, yakin terhadap kalimat-kalimat tersebut, maka perintah agama yang terpenting setelah syahadat tadi adalah